Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita sangat bersedih ya untuk isu Palestina ini. Bahkan di berita terakhir tadi malam, Rumah Sakit Indonesia terkena juga jadi target dan dibombardir dengan keji oleh Zionis Israel. Sekuat-kuatnya yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan tetap berdonasi, dan juga tetap mensiarkan kevalidan informasi, data, dan berita dari sana. Maka ini menjadi dukungan kita, karena kita belum bisa pergi ke sana, belum ada instruksi. Bahkan negara-negara selevel negara kaya di dunia Arab maupun negara-negara yang bahkan hampir seluruh dunia tidak ada yang secara tegas mendukung militer ya. Khusus mungkin yang baru-baru ini kita lihat Yaman, dan juga mungkin beberapa negara lain yang berani seperti Yordan yang memberikan bantuan melalui pesawat dengan kawalan militer. Tapi secara clear bantuan militer itu tidak ada. Maka kita perlu terus berdoa dan terus mendukung, fokus pada perjuangan kemerdekaan Palestina. Nah, terkait beberapa hal pengen saya sedikit memberikan pendapat yang kemarin sempat ramai di podcastnya Om Deddy ya, Close the Door ya. Kita akhirnya ingin berpendapat dengan Open the Door ya, Om Deddy. Jadi terkait bagaimana dukungan kita yang kuat selain doa dan dukungan donasi dan syiar ya, adalah boykot. Kalau nggak salah kemarin Om Deddy bilang boykot tidak ada efeknya. Nah, itu sama sekali tidak betul, karena berdasarkan data ya, dan alhamdulillah kami juga berjejaring dengan kawan-kawan boykot BDS ya, Israel internasional ya, yang berdiri sejak tahun 2006-2008 kalau tidak salah. Omar Barghouti dan juga kawan-kawan kami sempat berkoordinasi dan lain sebagainya. Intinya Om Deddy, boykot itu berpengaruh. Bahkan Israel sendiri punya kementerian khusus untuk menghadapi agenda gerakan boykot ini gitu. Jadi jangan dikecilkan ya upaya-upaya yang bisa membantu sekecil apapun ya, termasuk Om Deddy bikin podcast sebenarnya sangat membantu juga gitu. Dan masalahnya adalah bagaimana kita menarasikan dan bagaimana kita berpihak gitu. Jadi mari menjadi bijaksana ya, more than smart people is wise people. Jadi selain kita memang pinter untuk narasi yang ditunjukkan dengan bagaimana hebatnya kita memilih diksi dan juga bahkan membongkar ya detail-detail yang ada di dalam Palestina, tapi lebih jauh dari itu, yang paling wise, yang paling strength, yang paling bijaksana dan berkekuatan secara besar adalah kita mendukung siapapun yang ada di balik perjuangan kemerdekaan Palestina. Jadi tidak perlu juga ada kata-kata saya nggak dukung Hamas, saya nggak dukung Syiah, saya nggak dukung, mohon maaf, maksudnya Fatah ya. Jadi idealnya memang kita fokus pada memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sebagaimana dulu Indonesia merdeka, perjuangannya ada faksi-faksi juga kan. Ada teman-teman timnya Bung Tomo ya, kemudian ada juga Jenderal Sudirman, ada juga timnya Bung Karno dengan Muhammad Hatta dengan segala rundingannya. Jadi tetap diperlukan, semua itu dibutuhkan agar perjuangan ini bisa mengcover semua sisi. Karena kalau satu sisi saja mungkin secara sunatullah akan lebih sulit gitu ya. Nah, itu saja tuh apa yang ingin saya sampaikan ya. Jadi saya lagi Om Deddy makasih ya sudah memberikan edukasi, tapi at least semoga bisa lebih powerful lagi untuk menyuarakan dukungan kepada siapapun. Kita setuju ya untuk tidak mendukung terorisme, untuk tidak kemudian mau berpihak kepada tindakan-tindakan yang mengorbankan warga sipil.
kita semua setuju itu. Tapi dalam peperangan kita harus tahu bahwa ada strategi, ada kemudian tipu daya, dan fix ya. Kami dapatkan datanya jelas bahwa kejadian 7 Oktober yang membunuh warga sipil Israel adalah tentara IDF sendiri. Ya, teman-teman bisa cek videonya, ada di Twitter saya. Kemudian nanti juga saya akan sertakan di evidence video ini. Jadi sekali lagi, mari kita menjadi bijaksana dengan terus menyertakan data yang valid dan beropini yang menguatkan ya, tidak yang kemudian mencari-cari hal yang bisa jadikan diskusi tema-tema dengan narasi yang mendaki-daki gitu, enggak ya. Gitu aja. Oke, baik, terima kasih. Semoga Palestina segera merdeka. Assalamualaikum.